Kalau menurut saya, mereka ini adalah penganut paham teologi suka-suka. Ya suka-suka mereka lah ya. Kalau mereka suka ya diambil, kalau nggak suka mereka bilang palsu, karangan Paulus, karangan Bapak Gereja, karangan orang Kristen, dan lain sebagainya. Jadi ya suka-suka mereka saja lah ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi video dari Pak Donditan, kemudian Ustadz Kainama dan Bang Aristo, di mana mereka kembali mengklaim ayat di dalam Alkitab bahwa ayat ini menubuatkan nabi mereka. Benarkah demikian? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Ditampilkan, di sini aneh, mi-nya itu tidak ada. Jadi nabi tadi itu nabi mikir beha, me aheha. Di sini kok nggak ada, adanya mikeret ahehem. Aku akan membangkitkan, mengadakan seorang nabi dari antara saudaramu, bukan dari kamu. Bukan dari kamu, dari antara saudaramu. Dari antara saudaramu, lebih jelas. Kalau yang di 15 tadi, dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu. Tapi di sini tidak ada mikir beha, yang ada mikeret. Ya, bukan mikir beha, tapi mikeret ahehem, dari antara saudara-saudara orang Israel, bukan dari Israel. Kalau menurut saya, mereka ini adalah penganut paham teologi suka-suka. Ya suka-suka mereka lah ya. Kalau mereka suka ya diambil, kalau nggak suka mereka bilang palsu, karangan Paulus, karangan Bapak Gereja, karangan orang Kristen, dan lain sebagainya. Jadi ya suka-suka mereka saja lah ya, termasuk tentang nubuatan Nabi Muhammad. Karena mereka seringkali mengklaim ayat-ayat Alkitab itu banyak yang menubuatkan tentang kedatangan Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Mulai dari Kidung Agung, kemudian Ulangan gitu ya, Kidung Agung, kemudian apalagi Yesaya, apalagi ada lagi di dalam Perjanjian Lama saya lupa, kemudian ada Roh Kebenaran, kemudian ada Periklitos gitu ya. Semuanya adalah menuju kepada nabi mereka. Padahal tak satu kata pun dalam Alkitab yang menubuatkan Nabi Muhammad, nabinya mereka ini. Lucu ya, mereka ini masih sering gitu mencari-cari nubuatan, penguatan nubuatan nabinya di dalam Alkitab. Apa Al-Quran, hadis itu nggak cukup yang menubuatkan nabinya ya, sehingga mereka harus mencari di dalam Alkitab dan memaksa orang Kristen untuk mengakuinya. Kan aneh, lucu gitu ya. Termasuk di dalam Ulangan ayat pasal 18 ayat 15 dan 18 yang sedang mereka bahas ini. Sebenarnya tanpa kita melihat di dalam bahasa aslinya yang mereka diskusikan tadi itu tentang kata migerep ahehem tadi itu ya, dari antara saudaramu, dan kemudian juga dari tengah-tengahmu. Nah, kalau kita melihat bahasa Indonesianya sebenarnya sudah sangat jelas menjelaskan dari bahasa asli atau bahasa Ibrani. Kita akan membahas dalam bahasa Indonesia saja ya, karena ini bahasa yang mudah kita mengerti. Kalau bahasa Indonesia saja kita nggak mengerti, bagaimana mungkin kita bisa mengerti bahasa aslinya? Mari kita membahas yang bahasa Indonesia saja. Ayat yang ke-15, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ini adalah perkataan Musa kepada orang-orang Israel, bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah mereka. Tengah-tengah mereka ini siapa? Orang Israel.
dari antara saudara-saudaramu, saudara-saudara mereka. Siapa? Israel. Kalau kita berbicara tentang orang Israel, tentu hanya dibatasi 12 suku Israel, tidak keluar dari suku Israel. Jadi ini tidak termasuk Ismail dan keturunannya, karena Muhammad itu dalam garis keturunannya itu ngakunya dari Ismail dan kemudian Ibrahim. Tidak termasuk Ismail. Ini murni hanya berbicara secara khusus untuk orang-orang Israel saja ya. Kalau dari antara saudara-saudaramu, nah ini saudara-saudaranya orang Israel siapa? Ya orang Israel. Bukan saudaranya Israel itu Ismail. Lah kan ini kan penafsiran yang ngawur, yang ngaco, yang keluar dari konteks gitu ya. Kemudian kita ke ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ini Tuhan berbicara tentang orang Israel kepada Musa. Jadi Tuhan juga akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara mereka. Dari antara saudara mereka sendiri. Siapa lagi? Hanya dibatasi oleh 12 suku Israel, yaitu orang-orang Israel saja. Tidak keluar ataupun tidak membicarakan tentang Ismail sama sekali. Tidak. Jadi sebenarnya ayat ini tidak menubuatkan tentang nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Tidak. Karena ini berbicara tentang Yesus yang akan datang, yang akan berbicara, menyampaikan kabar keselamatan, sukacita kepada orang-orang Israel. Karena Yesus berasal dari suku Yehuda. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kalau Anda mengklaim ini adalah untuk Nabi Muhammad, Nabi kalian ini kitab kami kan masih sama, persis titik komanya dengan kitabnya orang Israel gitu ya. Ya seharusnya kalau ini untuk Nabi Muhammad ya orang Israel seharusnya tahu sendiri lebih dulu, lebih dari kami tahu bahwa ini untuk Muhammad, kalau memang benar ini untuk Muhammad gitu ya. Lah mereka sampai sekarang nggak ngomong itu kalau ini untuk Muhammad, dan mereka masih tetap dalam agama mereka, nggak menjadi Islam. Apalagi kami juga nggak akan mungkin menjadi Islam karena ayat ini tidak sama sekali menubuatkan Nabi Muhammad. Ingat itu ya. Tolonglah ya, nggak usah mencari-cari penguatan nubuatan Nabi dalam kitab suci kami gitu. Nggak ada gitu. Jangan mencuri ayat, mengambil ayat-ayat yang kalian suka, kalian klaim, yang nggak suka kalian bilang palsu gitu ya. Janganlah seperti itu ya. Cukuplah kalau memang kalian mau berdakwah, membawa orang sebanyak-banyaknya masuk Islam, berdakwahlah melalui kitab suci, ajaran kalian, nilai-nilai kebaikan dari kalian saja. Nggak usah jiplak-jiplak dari ayat Alkitab kami. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.